mendengar, bisa mendengar tunanetra. Oke, siap. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa semuanya dalam Tuhan sampai sukacita. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Pemeliharaannya sungguh sempurna. Dan satu hal lagi yang kita syukuri, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini juga semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita akan bersekutu bersama di dalam Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Dan nanti kita juga akan diberkati melalui kesaksian
mengucap syukur Bapak yang baik. Kalau kami ada di tempat ini bukan kebetulan, karena kami tahu Engkau punya rencana atas setiap pribadi kami. Ketika kami memuji Engkau, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, kami akan bersorak-sorak demi nama-Mu. Kami akan pakai tempat ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Di mana Tuhan ditinggikan, Tuhan menarik orang datang kepada Tuhan. Di mana Tuhan ditinggikan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dengan segenap hati kita, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Ada sukacita di hati saudara. Benar? Walaupun mata saudara sakit, senyum Bapak Ibu Saudara. Coba berikan senyum yang baik untuk Tuhan kita. Ya kan? Salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Sampaikan. Ada sukacita dari Tuhan untukmu. Ya? Ya. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap bersorak-sorak? Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu berikut ini. Sungai sukacitamu. Yang semangat ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita menyanyi di dalam manusia. Tuhan kita berada dan segala mereka yang memberikan kita sukacita dalam mengucap syukur. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menangis dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menangis dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
saudara, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian saudara kita ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berbagi kesaksian kasih Allah luar biasa, saya persilakan. Bagi Bapak Ibu Saudara, siapa punya mau berbagi kesaksian, saya persilakan untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini. Ya, saya ingin menyaksikan tentang diri saya. Perkenalkan nama saya Jonathan, dipanggil Nathan. Saya aktif di JKI Petra. Saya ingin menyaksikan aktivitas saya tunanetra sudah hampir kurang lebih 18 tahun. Saya akibat tunanetra karena kebanyakan main game. Kebetulan untuk PlayStation ada di game handphone. Saya kalau saya bilang gamer sih gamer, 14 tahun suka warnet juga main game. Kalau misalnya kalau lagi pun bisa dari pagi sampai sore lah, bahkan sampai malam. Nah, awalnya banyak main game, mata berair, saya coba di bisa mata, retina mata sobek, dari situ sobek lepas. Itu saya operasi 2 kali. Operasi pertama saya lensa mata dibuang, nanam lensa retina. Jarak dari operasi pertama ke operasi kedua sekitar kurang lebih 3 bulan. Udah operasi kedua menanam lensa seminggu, misalnya sih sama-sama sudah seminggu lalu langsung nggak bisa lihat itu lah, membuat saya depresi, membuat saya bunuh diri, depresi, ya mama kata udah seperti setengah gila lah gitu. Makanya saya udah cepat malu sama orang. Saya bangkit, saya ada motivasi dari orang tua, adik, sama teman-teman kerja, ada saya bangkit. Nah, saya jadi Tuhan, saya mungkin kesalahan saya, kebodohan saya karena saya banyak main game. Saya pengen ngasih motivasi pada anak-anak muda sekarang, adik-adik jangan terlalu banyak main game. Kalau bisa dikurangi, atau mungkin jangan paling lama 2 jam, jangan terlalu banyak. Karena itu bisa rusak mata kan, apalagi ada sinar birunya itu bisa rusak mata, terutama retina. Kalau dari retina sobek lepas itu kemungkinan kecil, harapannya tidak bisa melihat seperti saya. Itulah kenapa saya pengen berbagi cerita tentang saksian saya. Terima kasih pada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Saudara Jonathan yang sudah memberkati kita dengan kesaksiannya ya. Luar biasa, tetap kuat Jonathan. Di dalam keterbatasan pasti dan kelebihan yang Tuhan akan mudahkan. Tetap semangat. Masih adakah Bapak Ibu Saudara yang mau berbagi kesaksian untuk memberkati kita semua yang hadir di sini? Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut kepada kita ya. Di bawah waktunya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, namun sebelumnya siapkan hati kita. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan lagu berikut ini. Sampai akhir ku menutup mata, bukan setia ayat.
kami percaya Tuhan, kalau Tuhan setia dengan kami, maka kami juga harus menjadi orang yang setia. Engkau telah tebus kami, Engkau telah selamatkan kami, Engkau telah pilih kami. Saat ini kami berada dengan Engkau, berada di hadirat. Pakai hamba-Mu dengan keterbatasan ini, dengan kuasa yang hebat yang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, pakai suara hamba-Mu dalam nama Yesus untuk menjadi berkat. Kami tolak iblis setan yang merusak suara ini dalam nama Yesus. Kami siap dengar pintu dalam nama Yesus. Diberkati kami semua. Terima kasih. Penuh yang ada dan kuasa. Haleluya. Amin. Salam kepada Ibu Erti dan kepada Pak Birawa. Suara saya hari ini tidak baik, tetapi Tuhan baik. Ya, saya percaya saudara tidak kehilangan berkat karena melihat keterbatasan saya. Kami semua hari ini Bapak diberkati. Tuhan itu bekerja untuk orang-orang yang terbatas. Karena di balik semua keterbatasan, Tuhan punya kuasa. Saya bangga, saya ada di sini oleh karena Tuhan. Melalui Ibu Stella, melalui Ibu Linda Kuslo, melalui Pak Robert, kenalan saya yang menjadikan saya ada. Salam kenal kepada Pak Bayu, kepada Pak Johan, kepada semua. Ya, ini tantangan saya untuk melayani di sini nih ada dua. Kemarin kuping saya itu kemasukan air, sehingga saya kehilangan keseimbangan, hampir jatuh. Dalam nama Yesus, telingaku sembuh. Begitu telingaku disembuhkan kemarin, tadi pagi suaraku hilang. Tapi saya percaya Yesus ada di sini. Saya senang dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang walaupun saya tidak lihat wajahnya, yang pasti saudara pasti cantik dan cakep dan karena saudara itu keluarga Tuhan. Ya, saya juga bangga bahwa semuanya ini yang terjadi dalam hidup saya karena Tuhan. Kalau sedikit sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya perkenalkan, saya adalah pendeta Made Irawan dari Bali. Asli, nggak palsu, asli Bali. Ya, Bali. Bali sudah tahu? Banyak libur. Karena kerjanya bikin sajian dulu. Kalau Padang apa? Pandai dagang. Ya, itu aja deh, jangan nyinggung-nyinggung yang lain. Nanti yang lain tersinggung, saya diusir lagi. Ya, Bapak Ibu, dari Bali merantau ke kota Pulau Jawa ini nggak ada yang nganter. Kayak Jelangkung, ya, berangkat nggak diantar, pulang juga berangkat nggak dijemput, pulang nggak diantar. Sudah tahu ya Jelangkung ya. Dan saya merantau di Pulau Jawa, di Pemalang. Di sana khusus pijen.
Di Bali saya juga masuk asrama. Saudara tahu di asrama ya, kalau sini ada pengalaman ya. Apalagi orang tua nggak pernah kirim duit. Orang tua saya latar belakangnya uang untuk main judi dia punya, tapi uang untuk anaknya nggak ada. Karena saya masuk di sekolah dijamin pemerintah. Saudara tahu kalau di asrama jumlahnya ada 100 orang tunanetra. Di sini saudara lihat cuma berapa orang? Di asrama 100 orang. Kalau lagi makan itu semua kumpul ambil air. Awas! Sudah kesiram air panas. Awas. Dan heran, walaupun kami 100 orang tunanetra, kalau ada makanan enak juga bisa hilang. Tapi puji Tuhan tidak pernah ada yang teriak maling, karena yang maling dia nggak tahu. Saya dari kampung dulu waktu saya melek biasa ngangon sapi, sudah biasa maling juga. Karena dikerjain lebih dulu kita balas. Kalau udah makan enak maling. Tapi dia sama jarang ada makanan enak. Setiap hari kangkung. Kalau kangkung murah kangkung. Sungai dari Allah penuh kangkung. Dan heran waktu itu saya belum Kristen, saya doa supaya kangkung itu, tukang kangkung itu cepat mati dari hidup aja. Makan. Capek saudara, capek nggak saudara? Saudara capek nggak? Manusia ini gampang capek, gampang bosan dia. Dikasih yang enak, bosan nggak enak apalagi. Oh, saya ingat mama saya bikin sajen. Mama saya bikin sajen itu biasanya dia datang dari sawah langsung dikasih kepada semua patungnya yang di depan pintu. Jeruk yang bagus, daging yang bagus, ada uang lagi 1 ringgit. Di sini kalau ada yang umurnya 60 tahun tuh uang ringgit 10 rupiah ya, ditaruh di patung. Padahal patungnya nggak bisa belanja, punya mata nggak bisa melihat, punya kuping nggak bisa telinga, nggak melihat, nggak bisa dengar, punya hidung nggak bisa mencium. Saya bilang sama mama saya, mama, kenapa patung itu kok dikasih duluan, kan aku udah lapar. Mama saya bilang, kalau kita cinta kepada yang kita tidak lihat, maka aku akan cinta kepada kamu. Itu baru mama saya. Kalau dia kenal Yesus, wah. Jadi dengan demikian, kalau orang Kristen itu hidupnya kayak mama saya, kalau dapat panen sawah atau kajian, mampir dulu ke rumah Pak Pendeta. Saya kira pendeta-pendeta nggak ada yang susah, ya, karena masalahnya penting, takut kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang takut, saya tidak belajar sama orang Kristen, tetapi di dalam agama saya yang lama tidak ada sang penebus, tidak ada juru selamat. Saudara, saya ingat di asrama itu menderita Bapak Ibu. Dikirimin uang sama Bapak nggak pernah. Yang lain dapat kiriman, saya belum. Saya nggak mau sengsara, betul nggak? Saya pikir patung itu nggak bisa makan. Akhirnya setiap hari saya nyambangin patung. Setiap ada orang yang kasih sajen,
Saya bilang sama dia, kamu nggak bisa makan, saya aja makan ya. Dia nggak nyaut tuh. Akhirnya teman-teman saya tanya, kemana ya si Made itu? Jam makan hilang, rupanya punya proyek baru. Saya makan juga, makan enak terus bosan juga. Masuk ke kota Pemalang, sampai di Pemalang, singkat cerita sampai di Pemalang tidak ada lagi patung, makanannya sama, kangkung juga. Asrama semua gitu ya. Nah, saya kira nggak tahu kalau anak saya masuk sekolah selama di Malang sama di Surabaya, judulnya tahu tempe tak berubah, tahu tempe tak berubah. Saya kangkung dulu. Akhirnya saudaraku, saya tidak pernah kewalahan dan kehilangan akal. Di asrama setelah di Pemalang itu ada orang Kristen kunjung ke panti asuhan. Kalau saudara rajin kunjung ke panti asuhan, ini saya jiwanya. Saudara nggak pernah tahu yang kunjungin saya di mana, sekarang nggak tahu. Tapi saya bisa melayani jiwa-jiwa banyak. Visi pengamat dan tunanetra. Saudara tahu, dikunjungin setiap Paskah dikasih telur Paskah, setiap Natal dikasih baju kaos nasi kotak, baju baru. Jadi orang Kristen itu enak, percaya sama Yesus, tidak ada biaya, disayangi, tapi melayani Yesus penuh pengorbanan. Melayani Yesus penuh pengorbanan. Jika saudara berbicara tentang melayani, tidak ada pengorbanan, itu pelayanan yang melenceng, saudara. Ya, korban hati, korban perasaan. Ya, kalau kita marah nggak boleh, ada orang Kristen penuh kasih. Ya, kalau ditampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Tampar pipi kanan, serahkan pipi kiri. Kalau dia agama, tampar pipi kanan, balik pakai, serang pakai tangan, dua-duanya sekalian. Saudara, akhirnya saya dikunjungi, percaya sama Yesus. Saya ditanya begitu. Saya tanya, siapa Yesus? Itu Pak, orang Yahudi. Kayak apa orangnya? Tinggi gede. Saya pikir, waduh, saya nggak kenal. Akhirnya saya ingat di Bali kan juga banyak dewa. Di Bali dewanya banyak banget, dewa gede, dewa anu, dewa ini, banyak dewa-dewa. Ternyata ini disuruh percaya Yesus saja nggak apa-apa lah. Ya, percaya. Lagi kepepet. Nggak ada yang ngasih baju, nggak ada yang ngasih makan, percayalah. Saudara pernah kepepet? Kepepet, kepepet terus. Ya, kalau orang kepepet terjadi dalam hidup kita, yang berbahaya itu adalah 3 kosong. Yang pertama itu kalau terjadi kosong perut, yang kemudian kosong kantong, berbahaya. Kemudian kosong imannya. Ya, Ibu Linda Kuslo di gereja saya udah berbicara tentang bagaimana kita bermitra dengan Tuhan. Kita dipilih, ditebus, dijadikan mitra, bahkan sahabat, kata Ibu Linda. Saya bangga punya Tuhan yang menjadi sahabat. Saya bangga juga hari ini, saya tambah sahabat Pak Bayu dan Pak Johan.
Yang punya rumah tadi belum ngomong saja ya. Ya udah ya, tapi nggak bilang namanya ya, Pak Irawan. Nanti tolong Pak kalau ketemu di jalan tanya ya Pak ya. Orang yang paling sombong di dunia itu memang tunanetra. Paling sombong. Dikasih tangan nggak lihat, dikasih senyum nggak lihat juga. Paling sombong. Tetapi saya senang kata Injil Yohanes. Siapa yang menjadikan orang ini tidak lihat? Oleh dosa atau orang tuanya atau siapa? Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan karena dosa, dia bukan karena orang tuanya, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Selagi hari masih siang, bekerja, sebab nanti datang gelap, nggak ada waktu lagi untuk kerja. Begitulah firman. Jadi hari ini, walaupun saya tidak melihat dan tidak melihat wajah saudara semua, saya mempunyai keyakinan di sana kita akan bertemu semua. Karena lagunya ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, ya. Dan ada ayatnya bahwa penderitaan yang kita alami ini sekarang ini, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan. Ya. Dan walaupun secara lahiriah saya sakit, saya cacat saat ini, tapi mata batin saya dapat melihat Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa yang kita percaya, apa yang kita lihat itu sementara, dan yang kita percaya itu adalah kekal. Jadi ini yang menjadikan saya bangga hari ini. Dulu saya jadi orang Kristen cari kesembuhan. Di mana-mana ada KKR cari kesembuhan. Kepala digoncang-goncang, digoyang-goyang, nggak sembuh-sembuh. Sampai mata saya diludahin. Maaf, itu ludahnya bau B2. Nggak sembuh. Tetapi satu kali ketika habis KKR-nya Reinhard Bonnke, waktu kasih melanda Indonesia, banyak tuh mobil-mobil tulis kasih melanda Indonesia, melanda Jakarta aja belum, melanda Indonesia aja. Saya diberi mimpi, saya ditemukan oleh satu pribadi yang ganteng, tinggi, putih. Saya dibawa ke sebuah taman dan dia katakan, tetap berada dalam taman ini. Kamu percaya bersama dengan aku, kamu terlindungi dan selamat. Ada janji keamanan, amin. Ada janji perlindungan. Hidup saya semakin berubah. Itu terjadi tahun 90. Kemudian saya sekolah Alkitab di Yusuf Roni. Saya sekolah Alkitab di STI cabang Jakarta. Saya sekolah Alkitab juga di seminari. Saya juga belajar kepada Bapak Yakub Susabda Ripom. Saya banyak belajar sambil menginjil. Saya dipercayakan oleh Tuhan keliling di semua provinsi di Indonesia. Puji nama Tuhan, kita sudah pernah diundang sama Bupati Waropen melayani Waropen, Biak, Manado, sampai di Ranoyapo, Kalimantan, sudah semua provinsi. Hanya NTT saya belum. NTT belum, tapi sudah sampai di Sumba. Dan hari ini ada sukacita yang besar bahwa ada gereja tunanetra di beberapa tempat, di Bali, di Malang, Semarang, Bandung, dan di Kalimantan Tengah.
pendetanya semuanya tunanetra, pemusiknya tunanetra, semua tunanetra. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saudara. Itu saya renungkan. Saya pergi ke Kalimantan, ke Pangkalan Bun, ke Sungkai sama anak saya. Mana anak saya yang laki-laki yang nyupir, tolong angkat tanganmu supaya kamu dikenal. Ya, itu pelayanan ke Sungkai. Hanya dia yang melek satu, yang 5 orang tunanetra semua. Mobilnya masuk di lumpur di hutan. Saya bilang sama anak saya, "Nak, ada nggak ini babi hutannya?" "Oh ya sang ada lah Pak." Waduh, kalau dia datang bagaimana Bapak bisa lari? Ya nggak bisa lari lah. Diterjang. Rasa takut itu memang menerpa. Tapi apalah gunanya takut bagi orang tunanetra? Nggak lihat ini. Tunanetra itu ngirit tali jantungnya saudara. Kalau orang melek kan lihat apa-apa kan jantungnya tuh. Tunanetra enggak saudara. Ini pekerjaan yang tidak terpuji oleh manusia. Tidak terpuji. Kalau andai kata saya waktu itu dicapok babi atau diterjang gajah, saya percaya komentar anak-anak Tuhan, sudah tunanetra Pak, jangan melayani ke hutan-hutan, doa aja di rumah kan gitu kan. Betul nggak? Tetapi saya percaya Bapak Ibu separuh berpikir atau setengah lebih berpikir begitu di sini. Yang berpikir positif di sini sedikit, karena banyak orang yang dipanggil tapi sedikit dipilih itu saudara. Ya, saya percaya komentar saudara, Pak doa aja di rumah, ngapain keluyuran kan gitu kan. Tapi puji nama Tuhan, walaupun mata saya tidak melihat, Tuhan berikan saya untuk dapat melihat Dia, Allah yang kuasa. Saya ingin Injil diberitakan. Kalau Anda kata hidup saya ini berdiam diri aja, nggak buat apa-apa sampai hari ini, yang menjadi korban pasti itu adalah anak-anak saya. Bukan orang jauh, anak-anak saya. Karena dia tidak melihat Tuhan. Yang dia hanya lihat hanya masalah. Bapak sudah nggak lihat. Apa artinya? Di mana Tuhan Yesus? Ada Yesus atau tidak sih? Anak saya sekolah dulu, waktu mereka di SMP dibully, aduh Bapak mau orang nggak lihat, bisa bayar sekolah tuh enggak. Saya ingin menyatakan, memperlihatkan kuasa Tuhan dalam hidup keluarga Pak Made. Saya sekolahkan pendeta semua saja. Lalu anak saya yang tanya, Pak, jadi pendeta kan nggak ada gaji Pak. Saya tanya dia, sampai hari ini jadi pendeta di sini semua pendeta pernah di sini makan batu? Pendeta-pendeta di sini makan batu atau makan nasi? Makan nasi ya, gemuk-gemuk lagi semua ya. Saya ingin tanya, pendeta-pendeta kebanyakan dia banyak stroke karena banyak makan atau kurang makan? Ayo, pendeta-pendeta loh. Kebanyakan makan babi, duren, daging kambing. Wah, saya nggak mau sebut namanya. Ada pendeta ulang tahun dikasih duren sama daging kambing, dia darah tinggi, dia doa sikaran makan duren 1 minggu lewat. Pendeta ini kadang-kadang kurang kontrol juga. Cuman kalau saya celakanya tergantung yang melayani. Kalau yang melayani itu pelit, sambal aja nggak dikasih saya. Bukan saya nggak salah paham, karena orang yang bingung.
Kalau dikasih sambal, jangan-jangan sambalnya disendok 1 kali. Gitu. Saya sadar hal itu. Bagaimana Pak Made? Cukup? Cukup Bu. Hanya ayam 1 potong sama nasi, terima kasih. Kadang-kadang yang jaganya cuma ada telur 1 butir. Telurnya yang dimakan pertama. Oh terima kasih. Ini kekuatan dan kesehatan. Kok telurnya aja Pak Made? Saya biasa makan telurnya lebih dahulu gitu. Tapi saat ini kalau kami mengadakan acara di Kopeng, kurang lebih ada 600 tunanetra kumpul. Biasanya yang mulai itu training dulu sama saya, melayani para tunanetra. Ya, kalau ngasih makan nggak boleh diam taruh di depannya, nanti ketabrak, minum saja. Dikasih tahu ini Pak, ya, melayani dengan kasih. Saya percaya Bapak Ibu di sini mengawali kasih itu kepada kami tunanetra. Bukan hanya sekali ini kami ingin ketemu. Bapak Ibu juga harus datang ke persekutuan kami. Amin. Bisa sama-sama. Nama siapa dimuliakan? Nama. Coba kalau saudara nggak mau undang saya di sini sekarang, maka dari itu saya bangga jadi orang Kristen. Dulu itu saya di jalan ditanya, Pak, kenal nggak namanya Pak Abu? Dia bisa baca Quran 70 juz, apal semua. Saya ingin sekarang di sini tanya Pak, kalau nemuin tunanetra kenal nggak sama Pak Made? Apa kitab Injil bilang gitu Pak? Dia juga nggak bisa marah Pak. Ya, tunanetra banyak yang jual kerupuk di jalan. Ada 1000 orang jual kerupuk. Bapak-bapak ini pasti udah ada yang ketemu kan? Banyak tuh yang kerupuk. Tanya aja. Layanin Tuhan, ya. Temukan dia dengan kasih, ya. Ya, Bapak Ibu, saya cukup menderita. Tetapi saat ini dalam keadaan yang seperti ini saya bisa melayani, saya bangga. Amin. Mau melihat anak-anak saya sudah tinggi-tinggi semua badannya, udah gede-gede dan matanya melek, tidak ada yang cacat mata. Ya, semua mereka melek, mereka dapat melihat Tuhan. Dan yang luar biasanya, saya dulu berpikir, Tuhan, saya ini tunanetra. Kalau anak saya cari jodoh, siapa yang mau berbesan dengan saya? Tapi begitu saya sekolahkan dia Alkitab, dia pulang membawa gelar sarjana, sekaligus dia bawa istri. Sekarang saya punya cucu juga, 1 ya, karena lahirnya Natal namanya Grace. Karena si Grace suka main bulu tangkis, namanya Gracia sekalian. Ya. Jadi luar biasa. Bawa istri masing-masing. 1 dapat dari Kalimantan, 1 dapat orang Nias. Jadi tambah banyak wawasannya, pelayanannya. Mau ke Nias, saudara bisa datang ke mantu saya. Mau ke Kalimantan, ada mantu saya. Mau ke Malang, ada jemaat saya di sana. Pak, kan dia tunanetra Pak. Kalau mampir ke dia apa yang dia tahu? Minimal yang dia tahu hotel yang mana, rumah makan yang mana, kan saudara bisa ketolong, betul nggak? Dan semangat lagi saudaraku. Ya, saya bayangkan, gambarkan istri saya aja nikah dengan saya 36 tahun, dia menikah dengan saya. Sampai hari ini nggak pernah minta cerai. Ya. Dan bahkan yang luar biasanya lagi, ada cemburunya lagi sama saya, saudara. Masih cemburu. Dia bisa pikir saya sudah bilang sama istri saya, tunanetra itu lepas dari beberapa dosa. Yang pertama, tunanetra tidak dosa mata keranjang. Yang kedua, tunanetra tidak main mata. Dan kemudian yang ketiga, tunanetra tidak bisa jadi mata-mata. Luar biasa, bangga saya.
Tuhan Yesus bangga, amin. Ya, saudara mau dukung doa dalam visi saya? Kurang lebih ada 11 juta penyandang cacat di Indonesia. 11 juta. Kalau andai kata penyandang cacat ini tidak mendengar Injil, kasihan mereka masuk dalam dosa. Anak-anaknya banyak lagi, karena dia cacat, saudaraku. Begitu menikah, nggak bisa melihat yang lain, nggak ada hiburan lain, dia bikin anak banyak-banyak. Istrinya diserang terus, ada yang 12 anaknya, ada yang 10. Saya cukup 4 saya, karena supaya bisa penginjilan. Ini saudara perlu penyelamatan. Ini perlu Yesus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau doa? Mau dukung? Kunjungilah kami. Ya, ada yang tua-tua ya. Kita mengucap syukur. Kalau Ibu Linda waktu itu sudah berbicara bahwa kita dipilih, kita sudah ditebus, kita sudah jadi mitra Allah. Hari ini saya ingin berbicara bahwa Tuhan itu adalah guru. Jadi selain dia sahabat, dia guru. Saya akan ajak lihat Yesaya 48. Yesaya 48 ayatnya yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Aku mengajar engkau tentang apa yang berfaedah. Aku menuntun engkau ke jalan yang harus engkau tempuh. Ayat terusnya, sekiranya ayat 18, engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu tidak pernah kering seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Amin. Jika dia katakan bahwa dia Allah yang mengajar, berarti dia Allah adalah guru. Jika dia berkata bahwa dia menuntun, dia adalah sahabat. Guru dan sahabat memberikan dua hal tadi, yaitu kedamaian seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Beri kemuliaan Tuhan. Saudara, kita mempunyai Tuhan yang hebat. Dalam perjalanan hidup saya, Tuhan tuntun saya. Tuhan berikan saya kemampuan. Tuhan berikan saya hikmat, ya, untuk mampu mengerti pelayanan di berbagai desa. Saya punya teman, kalau pelayanan dengan saya, ini rahasia ya, ini rahasia. Duitnya kalau ada 50 juta, 100 juta itu di koper saya. Karena dipikirnya kalau orang buta kan nggak ada yang curiga bawa duit. Tetapi yang dia lucu, yang dia lihatin itu tas saya, bukan tasnya sendiri. Karena tasnya sendiri hilang apa-apa, kalau tasnya Pak Made hilang ada duitnya itu. Nanti saudara ikut lagi intip gitu ya. Itu kalau bayar makanan di rumah makan tuh keluar dari tas saya duit. Kalau bayar gedung gereja, kita ada bangun gereja di Kalimantan, ada di Cilacap, itu saya keluarkan. Saya bendaharanya, ya. Jadi tas saya selalu ada dalam pengawasan. Kalau tas saya hilang, duitnya hilang. Tas dia sendiri mau kemana kek? Dan pernah lucu, tasnya dia ketinggalan di pesawat yang mulai itu. Tas saya nggak ketinggalan, tasnya bisa hilang di bandara Soekarno-Hatta. Ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajar, Tuhan yang menebus, Tuhan yang memberi damai, Tuhan yang memberi kebahagiaan. Saudara bahagia hari ini? Saya percaya saudara bahagia.
Karena firman Tuhan bilang, apabila ada acara pesta, Lukas 14, kalau sudah baca, undanglah orang-orang cacat. Jadi kalau saudara sudah mengundang saya hari ini, camat-camat ini, camat cacat mata, ya, saudara undang, saudara berbahagia. Maka kamu akan berbahagia. Sebab kalau mengundang yang sama-sama mewah kan harus balas ya. Tapi tunanetra nggak balas, merem sudah. Ya, saudara pernah merem? Ada satu donatur saya, Pak, saya akan bantu Bapak pelayanan ke Kalimantan. Tapi saya merem, Pak. Kok Bapak merem? Ya, apa yang saya pandang dari Bapak? Soalnya kalau saya bantu kepada yang lihat kan, dia tahu saya, kalau Bapak nggak tahu ya. Iya, memang betul juga. Dia ada pesta, undang saya juga nggak enak, apalagi dia ada meninggal. Undang saya mau ngapain gitu, lipat-lipatin. Misalnya kan gitu. Tapi puji Tuhan, sekarang semenjak kami punya kumpulan, kalau ada yang dimakamkan di Tegalalur, tunanetra hadir semua. Jadi bergandengan gitu kayak kereta api. Tapi luar biasa. Inilah yang dipandang oleh orang. Inilah uniknya orang-orang percaya. Dan inilah berkatnya orang-orang percaya. Amin. Selama COVID, saudaraku, saya ada 3 kali pemakaman. Anak saya yang nyupir ini kena dia COVID. Sudah gitu istrinya mengandung kena juga. Saya bilang jangan cerita-cerita. Ya, cukup minum jahe, Tuhan sembuhkan saudara. Ya, saya bukannya saya melawan COVID dan bukan melanggar pemerintah. Tapi pekerjaan Allah jangan dihalangi oleh apapun. Setuju? Saya berpikir sederhana. Kalau kita menempatkan Yesus di depan kita, kita di belakangnya. Kalau ada COVID datang, siapa yang ketemu? Yesus lah yang ketemu. Betul nggak? Kita di belakangnya. Tuh, jangan apa-apain di belakang saya. Allah kita itu juga pengaman. Allah kita juga membangun. Firman Tuhan bilang, Mazmur 127, sia-sialah orang yang menjaga keamanan kalau bukan Tuhan yang memberi keamanan. Sia-sia orang membangun rumah kalau bukan Tuhan membangun. Sebab orang yang dicintainya diberkatinya pada waktu tidur. Sia-sialah orang yang bekerja duduk dari pagi sampai petang. Karena yang Tuhan berkati adalah orang yang pada waktu tidur. Saya memetik hikmat dari ayat ini. Saya berpikirnya sederhana. Saudara, kalau tanam tomat, pernah nggak saudara perhatikan di saat melek tomat itu gede? Pernah nggak? Melek itu pernah, ini makin gede, enggak kan? Saudara tidur, besok mulai pentil, betul nggak? Kecil kan? Tidur semalam lagi, gede jadi tomat, betul nggak? Nggak langsung saudara lihat Tuhan taruh tomat itu enggak? Itu buktinya saudara tuh. Saudara yang penting rajin nabur, rajin menabur pasti menuai. Amin. Saudara nggak pernah lihat itu. Saya di rumah di asrama setiap hari 15 orang yang makan. Setiap hari 15 orang yang makan. Setiap minggu 50 orang yang makan. Saudara dapat bayangkan. Saudara mampu menghitungnya. Kalau saudara bayangkan berapa biaya asrama saya, bisa nggak Bapak bayangkan? Setiap hari 15 orang, setiap minggu 50 orang. Kemudian belum lagi bayar listrik, air. Saya bilang sama istri saya, sama anak saya, Pak, listrik mati. Saya bilang, saya nggak perlu listrik. Saya bisa khotbah tanpa listrik.
Tapi istri saya lucu, kalau listriknya mati, dia malah temuin saya, dia gandulin saya. Sebab kalau dia gelap kan dia nggak tahu jalan. Kalau saya menang di saat gelap, mau ke kamar mandi, oke, jalan semua. Karena saya udah hafal kan. Ya, aduh, kamu jangan tinggalkan, kok nanti saya masuk ini 3 lantai ini, nanti rumah saya, kamu jangan pergi-pergi, diam dulu di sini. Ya, kemudian mereka nyari-nyari HP dulu, melihat lampu sedikit. Ya, saya senang loh, luar biasa loh. Tuhan itu pakai unik, amin. Tapi saya senang loh, istri saya itu orang Betawi asli, keluarganya bertuhan semua, engkongnya punya masjid, ya, babe-babe dulu punya masjid. Tapi hari ini lambat laun kita bawa dia ke gereja. Karena Ibu Linda Kuslo tuh lihat ada yang kerudung, ada anak kecil yang diam di bawah, biarin aja. Semua boleh makan di sini. Percaya saudaraku, amin. Mereka tuh perlu Tuhan. Ya, ini visi penyelamatan Bapak Ibu. Tunanetra itu punya potensi untuk memenangkan jiwa. Saudara percaya nggak tunanetra punya potensi untuk memenangkan jiwa? Di mana potensinya? Kalau orang melek diantar sama ojek sampai di depan gereja, kita diturunin kan, silakan Pak masuk, ini udah nyampe gitu kan. Kalau tunanetra, tukang ojeknya harus masuk gereja. Mau nggak mau? Nah, kemudian disambut sama anak-anak saya, tukang ojek, silakan makan, dia makan, betul nggak? Begitu dia ambil kuenya satu, dalam nama Yesus, di dalam hidupmu ada roti hidup, amin. Dia makan roti supaya roti itu hidup di jiwa, itu roti yang punya potensi. Bapak kalau nanti ada yang anterin saya ke rumah, jangan dianterin depan pintu aja, harus masuk. Serahkan dulu kepada istri dan anak saya. Nih Bu, Bapak udah nyampe. Lalu istri saya bilang, Pak silakan ngopi dulu. Tapi kalau saudara melek diantar sama tukang ojek, mau nggak dia masuk? Enggak kan? Itu Pak potensi. Ini kelebihannya. Tapi semuanya ada artinya di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kalau saya boleh cerita kembali tentang kebutuhan asrama saya, itu kurang lebih 20 juta sebulan. Bayar bensin, semuanya, mobil satu. Sudah gitu, walaupun kami tunanetra, kami masih ingin jalan-jalan. Walaupun kami ini tidak melihat, kami ingin jalan-jalan. Kemarin saya pergi ke Baturaden, ke gunung, meleknya 6, tunanetranya 8. Saya bilang, Mak, ada apa di gunung ini? Oh enak, itu airnya gini. Dia tanya kembali, kamu bilang ada apa? Saya bilang semuanya hitam. Kami jalan-jalan, hirup angin sekar di Baturaden. Saya memang tidak dapat apa-apa, tapi orang yang melek, anak saya dan cucu saya, ya, bisa melihat Baturaden dengan biaya 70.000 satu orang naik kereta. Walaupun capek tapi bersuka cita. Melayani itu memang capek. Tapi ingat, kalau saudara punya visi, punya misi, kecapeannya itu hilang, saudara. Saudara tahu kalau ibu mengandung, kalau dia mengandung itu kan dipikirnya nyawa akan jadi tabung kalau melahirkan kan. Tetapi mulai dia mengandung dari ngidam itu, apalagi kalau ngidamnya cengeng benar, yang ngidamnya ngidam tidur nggak bangun-bangun, pusing suaminya ngurus tidur melulu, semua sampai bau semua karena nggak bangun-bangun ngidamnya, bangun makan, nanti mulai perutnya gede, dia udah mulai bingung miring kanan,
salah, kiri salah, nengkuruk salah. Tetapi apa yang dipikirkan oleh perempuan itu? Akan lahir seorang anak dari kandunganku. Amin. Dan itu masa depan. Mengikut Yesus itu capek. Tetapi kalau Yesus itu lahir di hidupmu, lahir di hati Bapak Ibu, saya percaya dia menjadi manusia yang penuh harapan dan penuh masa depan yang cemerlang. Maka dari itu capek Bapak Ibu, supaya ada Yesus lah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suara saya memang terbatas, tapi jelas ya. Di Tuhan ya, saya masih bisa bersuara. Tadi semuanya Ibu Linda doain saya, rasa-rasanya nggak enak, bener bisa aku nggak bicara. Sudah coba jadi haleluya, haleluya, masih juga kecil suaranya. Ini jemaat saya di sini ini, walau selain kami terbatas, ini yang singer tadi ini cuci darah 1 minggu 2 kali Bapak Ibu. Doain ya. Yani ini 1 minggu cuci darah 2 kali. Ini habis cuci darah langsung melayani ke sini. Tuhan luar biasa. Kalau kita mampu dan sanggup itu semua karena Tuhan. Amin. Jangan disia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu. Ya, layani Tuhan. Hidup sekali, mati sekali. Jangan salah pilih dalam hidup ini. Ya, pilihan kita itu melayani. Kebanggaan di dunia itu semuanya sementara. Uang kita banyak, lama-lama uang menjadi susah. Saya perhatikan ya, saya punya rumah tangga 36 tahun saya menikah. 1 kali pun kami belum pernah opname di rumah sakit. Dalam nama Yesus sampai hari ini kami tidak mau opname. Kalau Pak Pariaji dulu bilang kami tolak meja operasi, tolak pisau operasi, saya jawab saya tidak mau. 36 tahun ya, kami tidak ada yang opname di rumah sakit. Ini membuktikan kami dipelihara Tuhan. Hari ini uang kami tidak punya, tetapi jiwa kami punya. Ya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi kuasa Yesus ada dalam hidupku. Bapak Ibu, mari uang itu gak memberi kebanggaan. Banyak orang nyanyi, apa yang orang cari uang, siang malam pagi petang cari uang, lama-lama menjadi beruang. Hidup itu bengis karena uang. Tapi saya ingin sampaikan, uang itu perlu kita yang mengatur. Kalau orang Batak bilang hepen mengatur negara, tapi tidak. Kita yang atur uang, supaya setiap kita butuh dia datang. Amin. Setiap kita butuh dia datang. Rajin kerja, rajin berjuang, rajin mencari berkat. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah punya utang. 3 tahun kami mengontrak, 1 tahunnya kami ngontrak kurang lebih 60 juta. Kehidupan makan 20 juta. Kalau saudara tanya, Pak, apa kerja Bapak? Nggak ada kerja kita. Nggak ada yang jadi pegawai, nggak ada gaji tetap. Pas butuh, pas ada. Tuhan sediakan itu semua. Amin. Saya harap berita yang saya sampaikan di sini berita kebenaran. Tuhan itu tidak pernah punya hutang Bapak Ibu. Kalau saudara berani memberi dia nggak mau hutang, dia bayar. Tapi dengan catatan rajin kerja. Jangan punya kesaksian saudara-saudara. Semenjak saya jadi orang Kristen, saya tidak kerja, tapi jadi kaya nggak bisa. Kalau saudara ingin kaya, saudara harus kerja.
Kalau saudara ingin sehat, hati-hati makannya. Diatur mak. Kalau umur Tuhan yang tahu. Umur kita itu Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita sehat, kita yang tahu. Ngomong-ngomong di rumah ini nanti ada babi tak? Jangan banyak-banyak buat saya ya. Tapi diam-diam maksudnya gitu ya. Saya ingin sampaikan ya, hati-hati ya. Saya doa supaya anak-anak saya juga nggak ngasih saya makan segitu banyak. Kita doa ya. Saudara bahagia karena Tuhan. Amin. 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 Hidup ini ada firman Tuhan sudah Allah sampaikan. Sangat sederhana. Tetapi kami ingin mengerti semua arti hidup ini Tuhan. Kami ingin mengerti semua jalan-jalan Tuhan. Karena kami tidak dapat menyelami jalan-jalan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak hidup mengandalkan dunia ini. Jauhkan kami dari semua keangkuhan kami, kesombongan kami, kehebatan kami. Lepaskanlah kami dari semuanya itu Tuhan. Karena Tuhan cinta dan sayang kepada orang yang rendah hati. Tidak ada orang hebat di bumi ini
dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa Allah bekerja di dalam Pendeta Made Irawan, Kak Ferry pemain musik, Kak Jonathan Singh. Walaupun mereka tunanetra, tapi mereka punya semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Walaupun kedua mata fisik mereka gelap, tetapi mata hati mereka bisa melihat terang. Tuhan menganugerahkan talenta yang luar biasa untuk mereka, yang membuat mereka percaya bahwa yang mengutus mereka adalah Tuhan untuk melayani sampai akhir. Pendeta Made Irawan, salah satu yang menarik yang Pendeta Made Irawan sampaikan tadi, apa yang kita lihat sementara, tapi yang kita percaya adalah kekal. Itu kebanggaan tunanetra. Satu hal yang saya sampaikan, ini harapan untuk tunanetra. Walaupun kedua mata fisik gelap tidak bisa melihat dunia, tetapi kelak di kekekalan. Kedua mata fisik kita akan dapat melihat. Dan yang pertama kali kan kita pandang itu wajah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pendeta Made Irawan, Kak Ferry, pemain musik, dan Kak Jonathan, teman-teman setunanetra, mereka menjadi inspirasi hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Yang membuat saya tetap semangat melayani Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini memiliki fisik sempurna. Bapak Ibu Saudara harus bersyukur. Kedua mata fisik Bapak Ibu Saudara dapat melihat dunia ini tidak seperti kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara harus punya semangat yang lebih lagi daripada kami tunanetra. Semangat untuk melayani Tuhan kita dengan iman, taat, dan setia. Supaya apa? Supaya damai sejahtera dan sukacita surgawi dari Allah kita itu senantiasa menyertai kita, bahkan berlimpah. Ya, itu pesan firman Tuhan hari ini yang disampaikan melalui Pendeta Made Irawan. Syukur pada Allah yang telah memakai Pendeta Made Irawan untuk memberkati kita melalui kesaksian dan pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pendeta Made Irawan. Tuhan berkati pelayanan Bapak Pendeta Made dan keluarga. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan pada yang bertugas untuk memimpin doa syafaat pada malam ini. Silakan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara hari ini, dan firman-Mu itu menembus kami supaya kami tetap dituntun oleh Engkau. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang melayani kami, Pak Pendeta Made Irawan, dengan berkat yang berlimpahan. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan, buat tangannya berhasil. Dan apapun yang dikerjakan di asrama, buat orang-orang tunanetra, Tuhan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Tuhan tidak pernah terbatas, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan hamba ini. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih karunia Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, dan pemerintahan dan Bapak Presiden sampai Tuhan tingkat RT Tuhan dalam anugerah Tuhan. Berkati bangsa ini keamanan, stabilitas, recovery ekonomi bangsa ini juga kami percaya kuasa menyatakan. Dan juga kami berdoa buat yayasan-yayasan penginjilan Tuhan, bahkan juga semua sinode-sinode gereja kami berkati hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati bangsa kami, karena bangsa Indonesia ini ada di tangan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami serahkan bangsa dan negara kami. Dan juga kami berdoa secara khusus Tuhan buat keluarga dari keluarga Pak Sodi dan keluarga Pak Didin Tuhan, Pak Beri dan keluarga, Pak Pak Andika Perkasa dan keluarga. Tuhan memberkati dia. Kami percaya dengan rencana Tuhan dalam kehidupannya sebagai panglima, memberikan tanggung jawab dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang kami tahu, kalau Tuhan menghendaki dia naik, biarlah dia naik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itu Engkau bukakan Tuhan, karena Engkau yang memiliki segala sesuatunya. Engkau yang membukakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk yang naik dari satu. Dan kami berdoa juga Tuhan saat ini buat Pak Dana dan keluarga, Pak Mada dan keluarga. Dan kami berdoa juga secara khusus buat Pak Irawan di tempat
tempat ini Tuhan. Kami serahkan dia bersama Berti dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan supaya angkat dia naik, supaya berkata orang yang takut Tuhan akan naik dan selalu naik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu menyatakan dalam kehidupannya. Pakai dia lagi ini Tuhan dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa buat Bu RT dan keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan anak-anak mereka ketika anaknya Tuhan, baik Alvaro yang saat ini Tuhan ada di Australia. Tuhan, kami percaya orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang berstaat pada Tuhan, dan dia saat ini ada di Australia dalam pelajaran studi Tuhan, berkati dia kepintaran dari Tuhan, perbedaan dengan orang dunia, orang yang mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Kami serahkan dia dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa saat ini untuk Michael Tuhan, berikan dia juga kepintaran, hikmat yang dari Tuhan. Bahkan juga Edgar Tuhan dalam pendidikan dan masa depannya dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan keluarga besar Bu RT, bahkan ibunya, bahkan semua keluarga besar saat itu dan tapi Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat Ibu Feni yang sakit kanker Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu penuh mujizat. Hari ini kita berdoa buat Feni dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kuasa tidak pernah gagal Tuhan. Kau tidak pernah berubah hari ini. Besok dan seterusnya. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Feni kanker ini yang ada di hidup kami, perintahkan kami untuk kita berhenti dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, mujizat yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Feni saat ini juga mengalami sakit Tuhan. Bapak hari-hari ini kami percaya kuasa-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Kami serahkan Bu Feni dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan yang terjadi hari ini, kami tahu alam roh tidak dapat dibatasi. Kami tahu kami walaupun dia tidak bersama kami hari ini, kami percaya kesembuhan itu terjadi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus juga kami berdoa untuk Bu Novi Tuhan dalam saat ini juga sakit Tuhan. Kami serahkan semua ini juga buat Ibu Hafa Tuhan mendapat usaha yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus kami tumpang tangan untuk kertas-kertas ini. Kami juga teringat untuk cucu Ibu Mary yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami tidak tahu sakitnya apa. Tuhan Engkau rawat dia hari ini dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mengalami mujizat hari ini. Kami melihat, kami tidak melihat, tapi kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa melakukan perkara-perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, dan kami melihat kenyataan mujizat yang terjadi di tempat ini yang kami dapat dilayani Tuhan hari ini oleh hamba Bimani Rawan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami di surga, dipersiapkan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagian Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Juga yang bertugas memimpin doa penutup, ya doa berkat, silakan. Kita akan akhiri ibadah hari ini dengan doa berkat. Setelah itu nanti bersama-sama kita nyanyikan lagu penutup. Terima kasih Tuhan sebagai ungkapan kami memuji aja, kami memuji kebesaran-Mu, maaf Bapak Ibu Saudara. Sebagai ungkapan syukur kita ya, karena ibadah hari ini Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kita semua diberkati dengan berkat rohani yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Amin.
dengan mujizat demi mujizat. Engkau menyatakan kasih karunia-Mu, bahkan Engkau mengadakan segala sesuatunya indah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada sore menjelang malam ini Tuhan. Kami menyaksikan mujizat ilahi terjadi Tuhan, di mana kami boleh diberkati oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Made Irawan Tuhan bersama dengan tim. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan adakan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, baiklah kita mendoakan untuk Bapak Pendeta Made Irawan bersama tim yang ada, yang sudah memberkati ibadah PD Irawan di tempat ini pada malam ini. Biarlah berkat Tuhan sendiri limpahkan dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara bisa angkat kedua tanganmu, kita mau melepaskan berkat untuk hamba yang diurapi Tuhan, Bapak Made Irawan bersama anak dan timnya. Oh Yesus Tuhan, mari Tuhan arahkanlah tanganmu Tuhan untuk memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta Made Irawan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia menjadi penyambung suara-Mu, dia boleh menyatakan kuasa-Mu, dia boleh menyatakan firman kebenaran-Mu, dan kami semua diberkati pada malam ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang semakin membawa dia untuk lebih mengerti rahasia-rahasia kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa wahyuan bahwa Engkau adalah guru dan sahabat dalam kehidupan kami. Kami imani itu akan kami bawa dalam kehidupan kami, dan biarlah kebenaran yang lebih lagi Tuhan bukakan dalam kehidupannya Tuhan. Kami memberkati pelayanannya Tuhan di gereja JKI Peduli Tunanetra ini Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja JKI Peduli Tunanetra ini Tuhan akan terus bertumbuh dan berkembang. Kami berdoa melepaskan mereka di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Biarlah visi-visi yang baru yang dari Tuhan, pewahyuan yang baru, pengenalan akan Tuhan lebih lagi, Tuhan tambahkan. Terpujilah Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang Kau pakai luar biasa pada malam ini, Bapak Pendeta Made Irawan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, beserta dengan istri dan anak-anaknya juga Tuhan, cucu mantunya semua Tuhan berkati, dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk malam yang begitu indah Tuhan, di mana kami rasakan kehadiran Tuhan, di mana kami rasakan pewahyuan Tuhan, di mana kami boleh merasakan Engkau dekat bagi setiap kami Tuhan. Engkau mengatakan hal-hal yang luar biasa, lebih jauh daripada apa yang kami pikirkan dan kami ketahui Tuhan. Engkau yang mengadakannya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami butuh berkat yang berasal daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang sedap didengar, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang baik. Semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memberkati dan menyertai. Terimalah berkat Tuhan. Mari angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, arahkanlah tanganmu yang berlubang paku di setiap dari kami. Kami butuh berkat yang terbaik, berkat yang segar yang berasal dari surga mengalir setiap kehidupan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tuhan ilahi menyertai kau. Keluar masuk kau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Kiranya
selesai, kita ambil waktu tenang sebentar. Mohon semuanya teduh, waktu teduh di hadapan Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam malam ini. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan waktu sesudahnya atau waktu ke depan serahkan pada banyak Bapak Jawa. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi karena kemurahan dan belas kasih Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan yang baik, tanpa kurang dari suatu apapun. Selama 1 minggu kita menjalani kehidupan kita masing-masing, dan malam hari ini kita boleh berjumpa untuk bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi semuanya oleh karena kasih dan kemurahan serta belas kasih Tuhan. Ada yang baru datang? Ada? Silakan. Boleh memperkenalkan diri sebentar yang baru hadir. Shalom. Halo. Selamat sore semua. Nama saya Alfred Tutabara, tinggal di Duren Sawit, yang mengajak Pak Johan. Oh ya, terima kasih Pak siapa tadi? Alfred, ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Tidak ada? Ada lagi? Tidak ada ya? Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, selamat datang kembali Pak John. Sudah lama tidak berjumpa. Kita bersama-sama melayani dengan Oma di Manado, sungguh luar biasa, dan puji Tuhan, walaupun beliau berdua ini sudah usianya sudah lanjut, tapi masih semangat melayani Tuhan kepada Tuhan. Yang saya hormati juga Pak Pendeta Imade Irawan, dan bersama-sama dengan timnya yang sebagian juga difabel atau tunanetra. Selamat datang di rumah saya Pak Pendeta. Tadi waktu Bapak datang bersama tim, saya sebenarnya nyambut, cuman karena Bapak dibantu, saya lupa apa saya tadi greeting atau memberikan salam, saya lupa Pak. Biasanya saya menyambut, cuman mungkin tadi banyak orang, saya minta maaf. Bukan bermaksud tidak memperkenalkan diri. Ini Pak Pendeta Johan sama Pak Bayu yang beruntung karena berdua-duanya di sebelah. Tapi nggak apa-apa Pak Pendeta. Terima kasih sudah membagi pengalaman, membagi firman kepada kita. Bapak Ibu, kita nikmat apa yang kita dustakan melihat beliau, pengalaman beliau, ya kan? Kalau kita masih mengeluh, ya mengeluh boleh, tapi bangkit. Mengeluh itu manusiawi, siapapun orang kita pasti mengeluh, siapapun. Tapi jangan sampai kita hanyut di dalam penderitaan kita. Kalau dibandingkan dengan
saudara-saudara kita yang disable, yang difabel. Itulah sebabnya malam hari ini saya hadirkan dari pendeta dan tim yang kebetulan difabel, supaya kita lengkap apa pengetahuan tentang hidup ini, Bapak Ibu. Kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan dari pendeta-pendeta yang tersohor, yang luar biasa di YouTube, tapi kita juga harus mendengar pendeta-pendeta lain yang dari pinggiran, yang punya banyak keterbatasan. Disitulah sebenarnya rahasia Tuhan diungkap. Bayangkan dengan segala keterbatasan, beliau masih tetap bisa melayani Tuhan. Dan dengan sukacita lagi, gitu kan? Tadi Pak Pendeta Made yang bilang ibunya tadi apa, sesajen tadi apa yang tidak bisa lihat gimana? Itu kan tadi saya tepuk tangan. Pak Made bilang, kenapa tepuk tangan? Karena sebenarnya saya ingat kata-katanya Bunda Teresa. Bunda Teresa bilang gini, bagaimana kamu bisa mencintai Tuhan yang tidak kamu lihat, kalau kamu tidak mencintai manusia yang kamu lihat? Itu Bunda Teresa bilang. Makanya saya tepuk tangan karena persis apa yang disampaikan tadi. Jadi benar, bagaimana kita bicara, kita khotbah, kita berkoar-koar, wah cinta Tuhan, cinta Tuhan, tapi di sekeliling kita nggak perhatikan. Dan kita bahkan mengabaikan orang-orang kecil. Itu Bunda Teresa bilang. Makanya Pak Made tadi saya tepuk tangan karena bukan perkataan Pak Made, tapi saya ingat Bunda Teresa yang terkenal dari Kalkuta itu, yang bahkan dia bilang, saya memberi diri saya buat, kenapa saya membantu orang yang mau mati di tengah jalan? Karena yang dibutuhkan manusia itu cuma satu, kasih. Yang dibutuhkan manusia itu cuma perhatian. Walaupun dia bukan siapa-siapa, pengemis, dia orang bukan tidak berarti, tapi pada saat dia mau mati, dia butuh orang. Paling enggak ada yang menyelimuti dia, ada yang di sampingnya. Dia akan mati dengan damai. Itulah pesan Tuhan kepada Bunda Teresa dan malam hari ini kepada Pak Pendeta Made Irawan, bahwa ya beliau dengan pengalamannya yang luar biasa, dari tidak punya apa-apa, berangkat dengan tidak siapa-siapa, sampai bahwa gelap itu bukan halangan buat beliau. Beliaulah yang paling juara bila kondisi gelap dibanding kita. Pak Pendeta, saya bila berkenan Pak Pendeta boleh sebulan sekali isi khotbah di rumah ini. Kalau berkenan silakan Pak Pendeta, disesuaikan nanti sama Ibu Linda. Pak Pendeta ada waktu kapan disesuaikan, sebulan sekali. Kalau Pak Pendeta punya teman yang lain yang difabel juga, mau khotbah di sini, mau kesaksian di sini, monggo, silakan. Kita terbuka Pak Pendeta, supaya Bapak Ibu, kadang kita mendengar penderitaan dari orang yang sebenarnya berjubah halus, yang hidupnya mapan, tapi kita juga dong harus mendengarkan dari orang-orang yang mengalami sendiri. Itu yang menurut saya lebih asik tadi kan. Kata-kata Pak Made sederhana, tapi itulah hidup nyata. Itulah hidup kita sebenarnya di dunia ini Bapak Ibu, yang semakin menguatkan kita Bapak Ibu. Gitu. Pak Made, di sini ada kawan saya juga yang orang Bali, tapi mereka ini Hindu, tapi nggak apa-apa. Mereka rajin ke sini, dan mereka orang Bali dan mereka beragama Hindu, dan sampai sekarang beragama Hindu, tapi sering datang ke sini untuk mendengarkan bersama-sama dengan kita.
Jadi itu inti dari kita selalu beribadah, bahwa kita tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna. Kita hanya menjalani hidup ini sesuai peran kita masing-masing, dan apakah kita mampu melewati hidup ini sampai yang Pak Pendeta bilang nanti di Maranatha semua orang, tidak ada yang buta, tidak ada yang cacat, semua sama. Nah, bagaimana kita sampai ke situ? Ya kita jalani itu, Bapak Ibu. Kita jalani itu. Kemudian setelah ini nanti ada ulang tahun, Pak. Kan benar saya bilang kan kemarin dari usia 40 ini sekarang 74. Pak Roy Galak siapa ya? Yang mana orangnya? Soalnya saya Nggak hadir ya? Oh lagi sakit ya. Tapi Oma ada ya, Oma ya? Oma ada ya. Oh iya, Pak Roy F Galak ya, yang ramah. Tapi nggak galak kan di rumah kan? Nggak galak. Ya nanti mungkin bisa diwakili sama Oma, sama Maria, sama keluarga. Ya. Oh iya, nanti didoakan juga Opa sama Oma. Nanti biar Pak Pendeta Made aja ya yang ini ya. Oma yang berapa pernikahan? Ya? 40. Lebih senior dari Pak Made. Pak Made 36, Opa Oma 40, saya 22 tahun. Ya, bulan madu kemarin ya Oma ya. Pak Made di sini kebetulan makanan banyak, nanti bisa dibantu. Tapi kalau untuk B2 nggak ada di sini. Di sini nggak ada B2. Pak Made nggak ada. Kebetulan nggak ada. Ya jarang-jarang. Ada juga ya, tapi jarang. Ya, hari ini ada. Hari ini pas nih Pak Made. Jadi Pak Made nggak usah lagi keliling ini sesajen lagi, nggak usah. Patung-patung nggak usah. Jadi gitu Pak Made ya. Terima kasih Pak Made, sekali lagi terima kasih sudah hadir melayani kita. Pokoknya kontak Ibu Linda nanti kalau ada apa-apa sampaikan saja. Terima kasih atas pelayanan kesini, juga teman-teman tim yang lain, yang WL, si Anu, Pak Yonatan ya. Pak Yonatan yang mana? Nah ini Pak Yonatan, ini Pak Ferry, terima kasih. Ini Mbak siapa? Paula Kayani ini yang cuci darah ya? Oh ya. Kenapa kok cuci darah? Kenapa? Ya? Oh sejak kapan? Selama ini ikut Pak Pendeta atau? Iya, saya juga baru gabung, baru bantu volunteer Oh gitu. Sebelumnya di mana? di Tiberias. Oh di Tiberias. Berarti ada yang ini ya, ada penopangnya ya. Baik. Terima kasih banyak. Mbak siapa? Mbak Natalia ini putrinya ya? Iya. Putri ya, kak kandung ya? 4 tadi ya? 2 laki, 2 perempuan? Oh yang 1 meninggal. Baik. Terus ada Mas. Beli siapa beli? Beli kan ini? Nah, luar biasa ya. Perjuangan juga mendampingi Pak Made kemanapun, luar biasa. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Baik, Bung Tony silakan. Ini ada ulang tahun. Saya silakan, jangan lupa doa untuk Oma juga, wedding anniversary yang ke-40 tahun ya. Iya makanya lebih tua dari ada yang. Bung Tony mana Bung Tony? Ya, Bung Tony silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan ke Bung Tony. Ada yang tahu tidak mengenal. Terima kasih tujuan saya undang semua untuk bangkit berdiri, dan saya juga undang untuk Opa yang nggak berhalangan hadir ya. Tapi dilibatkan oleh Maria, anaknya sama Oma, sama mamanya. Ya maju ke depan semua. Oh iya, hari ini apa kemarin? Oh kemarin, suami dari. Oh bisa, boleh deh wakilin. Ternyata suaminya juga orang tahu sekali ya. Nanti boleh ke depan sama Maria. Nanti akan didoakan oleh Pak Pendeta.
Oh iya, anak mantu juga maju. Bapak tua kan? Maju di sini ya, Pak. Koreknya, sembari nunggu korek kita boleh nyanyikan lagu Panjang Umur Siapa yang buat imannya di dalam Tuhan. Umur panjang Kita Bentar, kita maju depan. Oh ya, karena Ece juga mewakilkan suami dan Tante juga mewakilkan suami. Kamu mewakilkan siapa berdoa? Oke, sebelum didoakan pemerintah boleh kita kipas lilinnya dulu ya, karena ini masih prokes, dikipas aja ya. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang, sekarang. ya kita bersatu doa untuk Pak Alami bersama Bu Siska dan Pak John. Ya, kita doain Pak Alat sudah 40 tahun menikah ya. Yang 40 tahun menikah. Kita satukan hati kita. Sampai hari ini kami dapat melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Karena waktu 40 tahun itu tidak sebentar. Kalau keluarga ini masih ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Untuk seterusnya, Pak Kala dan Ibu dapat melanjutkan dan melangsungkan perjalanan hidupnya. Beliau akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Dan kalau hari ini kami dengar Pak Kala yang sedang beralangan di kesehatannya, Tuhan, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu, beri semangat yang baru. Kami doa juga untuk Siska dan Pak John, apapun yang digumulin hari ini, Tuhanlah menjadi jawaban mereka. Sekali lagi kami berdoa untuk Pak Kala dengan keluarga, anak cucunya, anak Tuhan, famili yang ada, biar terus saling memberkati, menjadi berkat. Mereka akan memberi hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk semua jemaat di sini boleh merayakan bersama-sama, bersuka cita sama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa.